seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq nggak aneh. Kenapa? Beliau memandang dunia itu sebagai bangkai. Jadi Sayyidina Abu Bakar cara saiki ngono, nyawang duwe ambek nyawang larangan iku padha, gak ono bedane. Nek aku gurung iso aku gurung iso. Kula dereng saged kula. Jadi kalau saya nyawang duit yo kelihatan duit, larangan yo kelihatan larangan. Ya, jujur saya belum bisa. Iki aku lek ngomong aku iso, bahaya krungu panitia. Mulai iso oleh larangan temen aku. Saya belum bisa saya. Kalau saya ngelihat duit ya kelihatan duit. Larangan ya ketok larangan. Makanya maaf Habib, maaf. Jadi jangan dikira kiai ceramah kayak gini pasti dapat pahala. Maaf. Yo ono dosae barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Sadatal habaib al-fudala wal kurama, Fadilatil Habib Mustafa dan para habaib yang lain, mata'anallah bituli hayatihim wa nafa'anallah bi'ulumihim. HP dengan chattingnya, dengan DM-nya, dengan story-nya, dengan statusnya, tanganmu pegang tasbih. Yang lain mungkin utek-utek HP. Kamu baca Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Yang lain dibacanya Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, dan Nihayatul TikTok. Guru besarnya Syekh Google radhiyallahu anhu. Tapi tanganmu pegang tasbih, sementara tangan yang lain pegang setan gepeng. HP itu HP. Tanganmu pegang tasbih, puter itu tasbih, sebut Allah. Sambil berzikir, sulastri, 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 sumiyati, sumiyati. Kamu yang diperhatiin Allah. Ya Hafidhu ya Hafid, ya Hafidhu ya Hafid, ya Hafidhu ya Hafid, ya Latifu ya Latif, ya Latifu ya Latif, ya Latifu ya Latif, ya Latifu ya Latif, ya Latifu ya Latif. Pasti kamu yang diperhatiin Allah. Jangankan nyebut Allah, nyebut yang berkaitan dengan Allah aja diperhatiin kok. Kasih contoh ya. Misalnya jamaah masjid sini lagi rombongan ziarah Wali Songo. Pas di Tuban, di Sunan Bonang, saya juga lagi di sana. Saya tahu jamaah sini, tapi jamaah sini nggak tahu saya, kan saya nyamar. Saya ngopi, pakai kaos, terus pakai celana jeans, kacamata hitam. Turun dari bus, gerutuk, aku netek. Iku kok koyo gresik modele. Nontok buruk-buruk gresik iku. Jalan ke sono menuju makam. Saya dari belakang, saya nyebut, "Gresik." Iki lho wong sak bis noleh kabeh. Saya nggak perlu nguntiri lehernya satu-satu. Semua noleh, padahal namanya bukan Gresik. Jenenge ana Supiah, Rondiah, ana Jumadi, ana Murtaji.
Son haji. Tapi begitu saya nyebut Gresik, kok noleh kabeh? Karena merasa ada hubungan dengan Gresik, ada keterkaitan dengan Gresik. Demikian pula ketika panjenengan nyebut Allah, seluruh malaikat di langit memperhatikan sampean. Iki sapa nyeluki jenenge bosku iki? Oh, wong Gresik ta. Kepengin napa? Saya kepengin napa? Oh, kepengin rabi maneh. Yo. Sebutan itu punya kekuatan yang luar biasa. Jangan dianggap sepele. Sebutan itu, zikir itu sebutan. Sebutan itu punya kekuatan yang luar biasa. Kertas itu nilainya ya kertas, tapi ketika kertas itu dikasih sebutan 100.000 rupiah, ampuh. Orang tadinya nggak mau milih, bisa jadi milih. Tadinya nggak mau nyoblos, bisa jadi nyoblos. Karena kertas yang punya sebutan itu kekuatannya dahsyat. Betul? Ngaku. Kalau ada pilihan-pilihan itu rata-rata nanti pilih siapa mas? Kalau saya ya lihat-lihat. Maksudnya lihat mana yang berjuang. Artinya beras, baju dan uang. Apalagi masyarakat kita itu masyarakat yang tawadhu. Maksudnya tahu warna duit. Jadi kalau ada pilihan itu nggak ngelihat figurnya siapa, visi misinya apa, tapi yang dilihat NPWP, nomor piro, wani piro. Sehingga jangan heran kalau sekarang sholawat nariyah kalah ampuh dengan sholawat rupiah. Ojo guyu kelakuanmu yang ngono iku kok. Sebutan itu kekuatannya luar biasa. Kain itu nilainya apa? Kain itu kelimbrak-kelimbruk. Tapi ketika kain itu dikasih sebutan, hadirilah ngaji bareng. Mbok sapa ngono. Hadirilah ngaji bareng. Wong iku yo mek aku barang. Ini kain bisa mendatangkan ribuan jamaah, bisa menggerakkan ribuan orang untuk datang. Padahal cuma kain ini. Loh ini sebutan. Dahsyat sebutan. Apalagi sebutanmu Allah. Lah orang itu akan diperlakukan sesuai sebutannya. Kalau sebutannya baik, dia pasti diperlakukan baik. Tapi kalau sebutannya buruk, dia pun diperlakukan buruk. Gak percaya? Ibu coba besok ibu jalan. Setiap ketemu orang sebut yang baik. Assalamualaikum. Ketemu orang lagi sebut yang baik. Assalamualaikum. Ketemu orang lagi sebut yang baik. Assalamualaikum. Ketemu orang lagi sebut yang baik. Assalamualaikum. Pasti ibu akan dapat perlakuan Waalaikumsalam, 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 Waalaikumsalam. Karena sebutannya baik, ibu diperlakukan baik. Ayo bapak coba. Besok bapak berdiri di tepi jalan. Setiap ada orang lewat sebut picek. Ada orang lewat lagi sebutan picek. Nggak sampai 5 menit ndelosor sampai. Kenapa? Sebutanmu buruk, kamu dapat perlakukan buruk. Loh, aku kini ngaji guyon tapi temen. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah. Jadi mikir rumangsane ceramah iso kur jeplak ngono ta. Mikir ya kudu sesuai. Lah yo ngono. Zikir itu nanti sentralnya ada di hati. Di mana? Sentralnya ada di hati. Nah ini, hati ini menentukan baik buruknya manusia. Hati itu love. Menentukan baik buruknya manusia. Udah sering disampaikan ala inna fil jasadi mudghah al hadis au kama qala. Jadi kalau manusia itu hatinya baik, sekujur tubuhnya baik, perkataannya baik, perilakunya baik, semuanya baik. Tapi kalau hatinya buruk, sekujur tubuhnya buruk, perkataannya buruk, ucapannya buruk, perilakunya pun buruk. Ini otomatis, Ibu Bapak.
Jadi orang itu kayak botol. Botol itu bahasa Inggrisnya the gendul. Botol itu ini yang diketawain apa sih? Botol itu kalau dalam isinya minyak wangi, sewaktu-waktu bocor, baunya wangi karena emang dalam isinya minyak wangi. Tapi maaf, botol kalau dalam isinya bangkai, sewaktu-waktu bocor, ya bau bangkai. Wong iku lek atine api, yang keluar dari lesan baik. Enak-enak jalan kok kesandung cetet, innalillah, astagfirullah, ya Allah, ini refleks. Tapi nek atine elek, mlaku ning kesandung cetet yo gak zikir blas, sing metu malah kewan-kewan sikil papat. Pokok binatang berkaki 4 keluar semua dari mulutnya. Ki otomatis kok. Coba ibu misalnya lagi bersin, yang dibaca apa? Alhamdulillah, itu karena hatinya baik. Tapi kan ada toh orang itu bersin bukannya alhamdulillah, malah nama-nama makanan, tahu, soto. Itu berarti isine hati departemen perbedokan. Tapi sesungguhnya, mohon maaf, hati manusia itu pada dasarnya baik. Pada dasarnya hati manusia itu baik. Getaran awal di hati manusia itu selalu baik, siapapun orangnya. Maka Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua manusia pada dasarnya hatinya baik. Getaran awal di hati manusia selalu baik. Contoh misalnya ibu, di rumah ibu, di depan pintu rumah ada pengemis. Nyuwun sak welase. Begitu lihat pengemis pertama, takno duit cilik. Jare sing ngemis, duit gede gak apa-apa Bu, tak susukane. Namane gak ngekeki yo gak ngekeki ngono ae aja atik. Sepurane gak ono duit cilik. Bapak misalnya ngelihat ada orang lagi nyebrang di jalan raya, ditubruk motor, brus, jatuh dia. Begitu ngelihat, pasti bapak pengen nolong. Tak tulungane. Getaran pertama ini pasti baik, karena getaran pertama di hati manusia itu namanya iman. Ketika diamalkan menjadi amal soleh, makanya amanu wa amilus. Begitu lihat orang ditubruk motor, brus, mesti pengen nolong, tak tulungi. Tapi akhirnya kok nggak jadi nolong karena terlalu banyak pertimbangan. Kadang-kadang ada kepentingan, ada nafsu itu loh. Orangnya udah kejang-kejang, megap, luka parah. Mau nolong nanya, kamu agamanya apa? Islam Pak, aku Islam Pak. Ya kalau kamu Islam, NU apa Muhammadiyah kamu? Bapak wis NU ae Pak. Kalau kamu NU, P3 apa PKB kamu? Selak matek wong. Ini loh yang bikin orang nggak jadi baik, karena kepentingan itu loh. Paham nggak ya gitu jangan ngomong. Karena pada dasarnya hati semua manusia baik, maka ketika ada seseorang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau matur, ya Rasulullah, saya ini orang bodoh. Saya nggak hafal Quran, nggak hafal hadis, saya nggak bisa ngaji, saya nggak paham agama ya Rasulullah. Tolong nasihati saya, tolong berikan nasihatmu ke aku agar aku jadi orang baik dan diridhoi Allah. Rasulullah kasih nasihat sederhana, istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu. Kamu minta nasihat pada hatimu. Apa kata hatimu, bagaimana fatwa hatimu, bagaimana nasihat hatimu, ikuti, pasti kamu akan jadi baik. Karena memang hati manusia selalu berpihak pada kebaikan, dan hati nggak bisa dibohongi. Sesuatu kalau baik, hati semua manusia pasti setuju dan mengatakan itu baik, mengakui bahwa itu baik. Sesuatu yang buruk, hati semua manusia pasti setuju mengatakan itu buruk dan mengakui bahwa itu buruk. Oke, untuk membuktikan tolong dijawab yang semangat kalau pengen ngajinya lama. Oke?
Kalau jawabnya nggak semangat, ngajinya sebentar. Kalau jawabnya semangat, ngajinya agak lama. Deal? Deal? Jawab. Bapak maaf, maling itu ngerti apa enggak kalau yang dilakukan salah? Dari jawabannya kayak menjiwai banget ya. Maling itu ngerti kok kalau yang dilakukan salah. Maka dia juga setuju kalau perbuatannya salah. Sehingga apa yang dilakukan itu bertentangan dengan kata hatinya. Hatinya juga mengatakan kalau yang dilakukan salah. Sehingga nggak ada maling yang kepingin mewariskan perbuatannya kepada anak-anaknya. Ono maling kok ngudang anake sing sik cilik no. Nah, cepet gede yo nak, mending genteni bapak nak. Bapak iki maling sukses nak. Donya samene akeh iki oleh nyolong bapak kabeh. Bapak iki maling pinter nak, polisi gak tahu iso nyekel bapak nak. Kon menelek gede kudu iso dadi rampok nasional. Enggak ada. Maling pun itu cita-citanya kepingin anaknya jadi baik karena dia sadar yang dilakukan salah. Dia juga tahu kalau dia perbuatannya buruk. Maling oleh ngujang anak yo. Nak cepet gede nih nak. Meneh kono aja koyo bapak nak. Bapak iki bajingan tengi nak. Cukup bapak yang salah nak. Kamu nanti mondok di pesantren nak. Kamu harus jadi ustad nak. Kamu harus jadi ustad nak. Ngono. Halo. Paham betul? Nah aku gak mau rungokno, gak mau reken sampean nginget iku. Ngapain aku ngomongin orang yang cuek sama aku? Aku tuh paling gak suka kalau dicuekin. Bisa dilanjut? Kalau minta dilanjut, perhatiin aku dong. Kaono Pak, maling sing punya cita-cita anaknya jadi maling. Gak ada. Maling pun cita-citanya kepingin anaknya jadi ustadz. Ya, karena dia juga gak setuju yang dilakukan itu. Dia juga sadar betul kalau perbuatannya jelek. Sama, ibu maaf, pelacur itu tahu apa enggak kalau yang dilakukan salah? Tahu. Maka nggak ada pelacur yang pengen mewariskan perbuatannya kepada anak-anaknya. Nggak ada. Masa ono pelacur ngudang anaknya, mending genteni buhe ya nak. Buhe laris kan meneh kudu luwih laris. Kon meneh suwengi paling nggak kudu iso ngandangno manora likur ngono. Nggak ada. Nggak ada. Hati manusia pada dasarnya adalah baik. Sehingga hati yang baik bisa nyambung kepada Allah yang maha baik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah. Allah mencintai yang indah-indah. Yang bisa nyambung ke Allah yang baik-baik aja. Sehingga orang yang hatinya bersih, zikir, nyambung ke Allah. Maka jangan heran ada orang berdoa satu fasih, satu enggak fasih. Yang siji kiai tuwa, biasanya kiai nek tuwa itu kan gak pati fasih dong. Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin wa ngafiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki tobatan qoblal maut rokamatan indal maut gak fasih blas. Satunya Ustadz Anyaran fasih Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm ibarakatan fil rizqi. Leh muni kopi sampai indil-indile merotoli. Coba, ayyuhuma aqbalu indallah. Mana yang lebih diterima Allah? Bukan afsahuhuma. Bukan yang lebih fasih dari keduanya. Bukan. Tapi awsaluhuma biruhihi ilallah. Yang lebih nyambung ruhnya kepada Allah. Yang lebih bersih. Sehingga orang kalau udah betul-betul bersih, sama sekali nggak ada hubbud dunia, itu nggak ada. Ono seneng dunia itu nggak ono. Tapi maaf ya, maaf. Ini bukan berarti
Islam menganggap duit itu nggak penting, bukan seperti itu. Yo penting. Penting. Duit itu penting apa enggak? Penting. Uang nggak ada duit lemes. Penting. Nggih. Nang pasar itu nggawa duit akeh karo gak ndek duit. Seje gayae. Lek nggawa duit akeh mlakune jejeg ngene. Ambek nyuting tuku. Ini beli. Lek perlu sak kasire ditebas. Tapi lek gak ndek duit yo ndek pipis. Tingu. Gayae nontok klambi sing mereke apik. Begitu weruh bandrole, astagfirullahaladzim. Penting duit itu penting. Cuma manfaatkan duitmu untuk perjuangan. Wajah itu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jihad itu hanya dua. Satu bi amwal, dengan harta. Dua anfus, jiwa ragamu. Ya hanya itu. Jihad itu cuma dua. Bi amwalikum wa anfusikum. Nah, kalau panjenengan kebetulan diamanai amwal, diamanai duit banyak, Allahumma sholli ala Muhammad. Gunakan untuk perjuangan di jalan Allah. Dadi wong sugih iku bejo-bejoe wong. Wong sugih iku ibadahe iso variatif. Tiap tahun bisa berangkat haji, pakai visa furoda yang mahal, yang 500 juta ke atas. Tiap bulan bisa umroh. Orang kaya itu ibadahnya bisa variatif. Ada masjid dibangun, nyoh. Madrasah dibangun, nyoh. TPQ dibangun, nyoh. Pesantren dibangun. Ada santunan yatim. Lek wong melarat, ibadah yang mau ya tak dongakno. Halo. Jadi gunakan untuk perjuangan. Contoh, misalnya di daerah sampean, di desa sampean, di lingkungan sampean mau mengadakan pengajian. Sampean punya duit, pakai perjuangan. Temuin panitia. Jarine katanya gawe acara pengajian. Iya. Konsumsine piro anggarane? Anggaran konsumsi piro? 5 juta. Gak usah urunan, gak ada urunan. Iki aku ono duit, nyoh. Lah ngono. Terus panggung sak terope sound sisteme piro anggarane? 20 juta. Wis gak usah urunan. Iki aku nyoh. Lho ngono. Terus sing diundang sapa? Anwar Zahid. Terus sapa ngomong piro-piro? Gak enak kiai dibandroli. Lho sampean kuat ta tuku kiai? Ya lek mau konsumsine piro, terope piro, sound sisteme piro, lek kiyaine antem wis anu. Gak enak. Gak kira kuat sampean nuku kiai. Ya wis nyoh wis ngono ae. Ekonomi itu penting. Coba sampean lek punya Quran yang cetakan lama, Quran yang besar itu loh. Biasanya di tengah-tengah persis ada yang ditulis tebal pakai huruf warna merah. Bunyinya apa? Wal yatalat tof. Itu ayat apa? Ayat ekonomi. Fal ya'tikum birizqim min wal yatalat tof. Itu ayat ekonomi. Ditaruh di tengah-tengah persis. Betapa ini merupakan simbol dan pelajaran. Ekonomi adalah perimbangan. Penting. Suku yang paling mulia itu suku Quraisy. Yang membangun suku Quraisy itu mbahnya Nabi yang ke-11. Nasab Rasulullah yang ke-11 namanya Fihr. Itu yang membangun suku Quraisy. Modelmu kok kaya gak percaya tak omongi, tak antemi sisanmu. Itu mbahnya Rasulullah, nasab yang ke-11, Fihr. Nah, suku Quraisy pada waktu itu yang menguasai perekonomian di Makkah. Cara saiki ngono yo,
yang punya Pertamina, yang menguasai BUMN, saham terbesar, yang punya high-tech, yang punya mall-mall besar, perusahaan-perusahaan besar. Kalau di era sekarang, Quraisy, makanya Quraisy itu sekarang jadi simbol. Jadi lek wong Gresik takon, saiki dolar iku kuruse piro? Iku artine dolar itu Quraisynya berapa? Ayo gak percaya neh tak antemi kok. Iki lek kuota atik suwi iki. Jadi kalau ada orang nanya berapa kursnya dolar, itu sesungguhnya berapa Quraisynya dolar. Real itu saiki kuruse piro? Iku aslinya ngono, real itu sekarang Quraisynya berapa? Quraisy itu jadi simbol ekonomi, simbol pertukaran nilai mata uang. Makanya ono dawuh al-a'immatu min Quraisyin. A'immah, para imam, pemimpin itu dari Quraisy. Nah ini artinya apa? Sing iso dadi pemimpin, ya sing duwe krus-krus iku. Sampeyan lek gak duwe krus, aja atik nyalek, tak kira kepilih. Nggih. Aja atik nyalon sampeyan gak duwe krus nyalon bupati. Nyonyor. Ana wong apike kaya malaikat iki lho nyalon gak di duwe. Tak kira dadi. Lho, wong gendeng iki lho atik duwe akeh. Dipilih. Lho, betul iki kok kulino kok. Wis mbuh. Penting, bukan berarti tidak penting, tapi sekali lagi manfaatkan itu untuk perjuangan. Tapi orang kalau hatinya udah betul-betul bersih, usul ilallah, nggak ada hubud dunia. Maaf, nyawang duwe wis, gak ono syahwat blas. Rasulullah pas jalan-jalan bareng dengan para sahabat itu, terus di tepi jalan itu ada bangkai anak kambing, cempe loh. Itu dipegang telinganya sama Rasulullah, dijonjong. Hadhihi dunya, ad-dunya jifah. Kata Nabi, inilah dunia. Dunia itu bangkai. Ngono ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq isok ngono iku. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq memandang dunia itu betul-betul sebagai bangkai. Gak ada ketertarikan sama sekali. Gak ada ketertarikan sedikit pun. Makanya ketika Rasulullah mengumpulkan para sahabat, kemudian perjuangan Islam butuh dana, kan Rasulullah ngumpulin sahabat nyari dana. Sahabat-sahabat, ini perjuangan Islam butuh anggaran. Siapa yang mau nyumbang? Tak ngono to. Dadi lek ana kumpulan kok urunan iku wis zaman biyen, gak cuma saiki tok. Apa maneh NU, wis senengane yo NU nariki urunan. Lah iya to wong NU itu singkatane nariki. Ngono ku wis ket biyen. Utsman, kamu nyumbang berapa? Sayyidina Utsman, ana ya Rasulullah, sepertiga dari kekayaan saya berikan untuk perjuangan agama. Umar, kamu berapa? Saya ya Rasulullah, separuh dari nilai kekayaan saya serahkan untuk perjuangan agama. Masya Allah. Giliran Sayyidina Abu Bakar Siddiq, penjenengan Abu Bakar seluruhnya. Maksudnya seluruhnya. Maksudnya sedoyo. Lah kok terus sedoyo gitu, bojomu anakmu ya apa? Bojomu anakmu ya apa nek sedoyo mbok kene nggo perjuangan agama. Cukup bagi kami memiliki Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Tapi nggak aneh bagi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, nggak aneh. Kenapa? Beliau memandang dunia itu sebagai bangkai. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu cara saiki ngono, nyawang duwe ambek nyawang larangan iku padha, gak ono bedane. Nek aku kurang iso aku kurang iso. Kula dereng saged kula. Jadi kalau saya nyawang duit yo kelihatan duit, larangan yo kelihatan larangan. Ya, jujur saya belum bisa. Iki aku lek ngomong aku iso, bahaya krungu panitia. Mulai iso oleh larangan temen aku.
Saya belum bisa saya. Kalau saya ngelihat duit ya kelihatan duit. Laran ya ketok laran. Makanya maaf Habib, maaf. Jadi jangan dikira kiai ceramah kayak gini pasti dapat pahala. Maaf. Yo ono dosoe barang. Lho iya lho, aku lek nyawang ngene iki sing bening-bening, terus atiku kok jeduk. Ya dosa. Mau pikir gak dosa, makanya aku menghindar, aku merene ae. Yo cuma ngelerek arang-arang ngono ae. Ya dosa nek nyawang harim rungokno ta. Atiku kok jeduk kok aku. Habib lho Habib. Itu riyae Kanjeng Nabi. Nyawang ngono ku sing dudu apa-apane kok jeduk ya dosa padha ae, Beb. Apa maneh Anwar Zahid sing remeh ngene. Apa maneh dapuramu. Jadi kita gak ngenyek. Soalnya gini ya, kalau kita nggak nyambung ke Allah, yang muncul nanti apa? Tabi'ah rububiyah. Alah gak ngerti dijak bakasan ini gak ngerti. Yakin gak ngerti. Ayo sapa sing weruh tabi'ah rububiyah iku apa? Ngomong. 1 juta langsung ayo. Susah ngadepi wong sing gak begitu cerdas sih susah. Ya Allah ya Karim ngene. Ya apa ya nerangno ya. Alah wis pokoke tak omongno paham karepmu gak paham karepmu. Ya kudu telaten ngomongnya. Makanya maaf banget. Jadi tadi ngajinya udah serius banget bareng Habib ngaji gaya Arab. Terus bareng sapa maneng ngaji gaya menengah ke atas. Lah nek Anwar Zahid kan ngajine kan menengah ke bawah. Jadi yo aku yo sadar sing tak depi yo padha gobloke. Jadi kita ngajinya lah iya ngajinya ngaji alam desa. Makanya saya kalau disandingkan dengan kiai-kiai yang alim, habaib yang alama, terus ustadz-ustadz yang udah wah menengah ke atas itu yuk saya nggak ada apa-apanya. Maaf jangan disandingkan. Saya itu wilayahnya menengah ke bawah. Saya itu bagian kelutusan ya. Pokok saya itu bagian kelutusan nang kampung-kampung, nang desa-desa. Saya itu tugasnya menyenangkan orang supaya mau ngaji. Kalau dia sudah mau ngaji, nanti biar digarap sama yang alim-alim. Itu tugas saya cuman itu. Saya cuman nyenengin orang, gimana supaya orang itu seneng ngaji. Nanti kalau udah seneng ngaji, ada ngaji beneran, dia datang, dia bisa merasakan lazatnya ngaji. Nah itu garapannya sing alim-alim. Makanya kalau saya ngaji ya menengah ke bawah. Sehingga kalau ini tampirnya ngundang saya, kok misalnya yang saya sampaikan nggak sesuai, yang salah yang ngundang. Salah wong kok yang ngene diundang. Aku ya ora kepengin diundang nang kene ya ora njaluk diundang. Nah, karena saya diundang ya saya datang. Wong tadi sore itu di Ngriyorejo, terus ini tadi Kedamaian. Terus wah ini kemalaman ini tak pikir ya wes langsung mulai rencanaku ngono. Tibake sik dinteni. Aku padahal wis siap. Wis gak ono jamaah yo mulih ngono. Ancene aku salah wis kedalon. Terus maning yo gak pas lah. Wong Gresiki kota santri nggone kiai wong undangan Anwar Zahid. Gak plus banget. Tapi terus angen-angen tibake sing tak omongi yo cuma wong ngono-ngono iku yo. Yo levelnya sama dengan saya. Akhirnya aku yo rontok pede akhirnya. Alah tibake padha wae dan saya ini juga hasil gemblengan Gresik. Saya 13 tahun lebih digembleng di Kawah Condro di Muko pesantren Gresik. Jadi saya ini juga produk Gresik. Makanya aku yo paham watak-watakmu yo paham. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini, kalau nggak nyambung, nanti yang muncul itu maaf ya, sifat-sifat madmumah. Ada kiber, ada ujub, ada sum'ah, apa meneh iku. Masya Allah ya Allah. Ya apa ya? Gak nyambung.
Anjane error sampean. Anjane error. Terus ngene lho. Bu, hasud itu nanti yang akan menggerogoti hati kita. Ini perlu kita hilangkan kalau pengen wusul nang Allah, kalau pengen bisa nyambung ke Allah. Ini ada cerita lagi ya. Satu waktu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi mudzakarah dengan para sahabat yang mulia. Ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, sahabat-sahabat yang utama-utama itu. Terus tiba-tiba ada tiba-tiba ada seorang badui. Badui ini ungkapan untuk maaf orang Arab desa dan nggak pinter. Yo, kayak kayak kita lah, kayak kita ini badui semua dibanding dengan beliau yang alim-alim. Tiba-tiba ada orang badui. Kalau saya ngomong badui itu artinya wong Arab desa, maaf ya, gak pinter. Apa gak pinter itu? Aku sajane yo kate ngomong goblok tapi gak mentolo. Dewe diwakili karo iku. Wonge gak pinter terus yo melarat. Yo kan ketara to wong sugih karo wong melarat kan ketara. Ketara mlakuke gak padha. Ambune lho gak padha. Wong lanang iku masih yo gak patek ganteng lek sugih, yo sedep. Ana wong lanang ganteng tapi melarat, yo kebyur. Kaya TV gak ono antene ngono modele. Iki wong badui, wong desa. Wonge gak pinter. Terus liwat di hadapan Rasulullah dan para sahabat utama itu. Permisi, ngono tok, kluyur. Begitu dia udah lewat, Rasulullah dawuhi dan sahabat-sahabat yang utama tadi. Kamu tahu enggak? Laki-laki yang barusan lewat tadi. Iya ya Rasulullah, kami lihat. Itu orang tadi masuknya surga jauh lebih dulu daripada kalian. Dongong sahabat didawuhi Kanjeng Nabi. Masa iya? Kita ini sahabat yang paling utama. Siapa yang mengalahkan Abu Bakar Siddiq? Siapa yang mengalahkan Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan dan sebagainya? Tapi Rasulullah kok dawuh masuk surganya lebih dulu laki-laki yang tadi barusan lewat. Dilihat modelnya yo gak potongan blas. Wonge jemburis. Yo gak ganteng. Kan lek cara logikane ndekne ahli swarga iki kan yo rada ganteng. Wonge yang jemburis. Tapi yang dawuh Rasulullah, siapa yang mau bantah? Ini yang dawuh Rasulullah, bahwa laki-laki ini akan masuk surga jauh lebih dulu, lebih awal daripada sahabat-sahabat yang utama tadi. Penasaran mereka, emang punya amal apa itu laki-laki? Kok sampai Rasulullah bersabda seperti itu? Diselidiki. Ternyata dia orang desa, bener orang Badui. Namanya Abu Dhamdham. Siapa bu? Kok Abu Dhamdham? Mangkane talat dirungokno. Dhamdham apa? Astagfirullah. Abu Dhamdham. Ya wis ngono iku lah. Diselidiki oleh para sahabat, dia punya amaliyah apa? Ternyata dia punya amal dua hal yang jarang bisa dilakukan orang. Jarang orang bisa melakukan. Hatta meskipun dia al-alim al-allamah, sahibul fadilah was-sa'id, asy-syaikh, belum tentu bisa melakukan amaliyah, dua amaliyah Abu Dhamdham tadi. Sopo? Apa amaliyahnya tadi? Pertama, dia itu gak duwe mangkel blas. Ayo bu, aku direwangi sama nyauto blas ngono. Gak duwe mangkel, gak duwe geding,
benci, gak tahu dendam, gak duwe rasa hasud, gak tahu drengki, gak tahu iri. Angel no angel. Iki kiai lho gurung karuan iso. Iya, kadang ono kiai iki iso geding padha kiyaine. Kate Jumatan iki lho tutuk masjid, balik. Lapo? Sing khotbah ndekne, moh aku atek wong iku sing khotbah. Ono iku. Ngene. Kiai rebutan teken. Wis berangkat tutuk masjid iso mulih maneh. Perkara apa? Gak sudi aku Jumatan apa sing khotbah wong iku. Lho rumangsane lek dekne kapiken ta, dekne kebeneren ta. Lek wong iku terus gak sah perkara dekne geding. Nek aku yo gak potongan ngono iku yo. Hei. Makanya tak bilang angel, yang udah disebut kiai pun belum tentu bisa seperti ini. Paham? Ono wong asale dadi takmir, mari ngono gak didadekno, motong. Iki menelang motong sisan. Ngomong gorong preyo mengundurkan diri. Ngono. Wes, aku males ngurus masjid saiki. Males aku mplok-mplokon ngono masjide. Aku dudu takmire maneh wisan. Takmir gendeng yo ngono. Aku ngomong yo sing ngene iki nanti ngaji ki salahe diundang. Gak dadi takmire motong. Ono tandha kene model ngono. La haula wala quwata illa billah. Mangkane angel anggitmu kadang kiai cekelane tasbih muter Allah mbene kele tasbih kelotak Allah kelotak Allah mana ana arek wedok liwat lho apa maneh ngono-ngono iku iki maksudnya njogo hati itu ndak mudah. Menjaga hati itu tidak mudah. Allahumma sholli ala Muhammad. Susah enggak Bu? Enggak punya rasa hasud, enggak punya rasa iri itu susah apa enggak? Apa maneh sing bagian lambe-lambe kudungan? Masya Allah. Tonggoe tuku kulkas ngono lho iri. Bojone turu lho digugah. Ya, tangi yo tayang. Sing lanang mulet, lapo sedek, tangi yo ta. Enggak usah. Pun. Londa, ini bentuk solidaritas. Jamaah lo ngenteni ket mau yo kemringet kabeh, gak ana sing diusapi tisu kok. Aku teko wis kari gayahe ditisui. Yo enggak padha ae ngono. Iku lho sampe katoke teles wong iku. Kemringet. Gak ate tisu-tisuan. Aku yo gak usah tisu wis. Talapi ngene ae. Wes. Matur suwun Bapak, matur suwun. Tapi aku cukup seperti ini. Aku pengen membaur dengan jamaah. Aku ngaji dimanapun selalu menyatu dengan jamaah. Urun piro tepuk tangan ngono iku. Angel Bu. Tanggane tuku kulkas lho sing lanang turu digugah. Ya tangi ya melek apa sih? Wah tuku kulkas maneh. Ya wis salah Bu tuku kulkas ya wis. Lah iya ya, wis duwe kulkas kok tuku maneh kate digawe apa sih? Sing lanang greget wis empuk-empuk Bu paling digawe ngadahi katoke bojone paling ngono. Iku lho, tanggoe tuku lemari ngono ku sik tas mudhun teko mobil. Triplek. Sawangane meling-meling triplek. Oh repot di loro-loro. Wong hasud iku wong sing uripe paling loro. Karena waktunya habis untuk memikirkan orang lain. Untuk golek kenikmatan dilebokno ati. Tonggo oleh nikmat dipikir dilebokno ati. Nikmate dhewe gak tau dipikir. Ngono lho. Akeh nang desa-desa ngono iku. Nang desa-desa.
Nang desa-desa ana tanggoe tuku sapi ngono dipikir dilebono ati bleng. Lara atine disundangi sapi. Sapi dilebono ati. Lho. Wong desa-desa iku lho. Ana tanggoe tuku sepeda motor dipikir dilebono ati bleng. Panas atine, kecos knalpot. Loro ya apa? Tanggoe bangun omah dipikir dilebono ati bleng. Kemeng atine sogro yosok. Mangkane tanggoe berangkat haji nang Mekah, dene berangkat nang kuburan. Saiki sampean tak sudono. Apa wong kok duwe rasa hasud? Iki cek ilang, hasude cek ilang. Carane ngilangi ngene Bu, tonton rungokno. Wis aku gak ndek cara Arab gak aku wong Jawa kok. Tontoni 20 pesek. Asli Jawa aja dibanding ngono karo Habib. Nek Habib iki nduriyae Kanjeng Nabi wis karuan. Kita iso yo gandul-gandul beliau ngene-ngene iki. Iya aku pesek iya. Tapi kan manis wek. Wes, Bu. Wong sing nggarakno wong hasud iku sebab. Ya apa sing ngaji gak oleh wis. Sing nggarakno wong hasud iku, Bu. Wong sapa ngomong jame copoten no. Iki sing nukono dudu bojomu. Ngatur-ngatur wong. Wong sing Habib iki lho mendel. Wis ndongakno tok ngono. Sampeyan napa ngatur-ngatur aku? Sing nggarakno wong hasud iku karena orang itu merasa lebih hidupnya lebih enak orang lain daripada dirinya. Perasaan, rumangsanya. Dek rumangsane iku bahasa Indonesiane apa? Hah? Lah iya rumangsanya enak orang lain daripada dirinya, padahal belum tentu. Itu loh. Makanya sopir ambek kernet iso bantah-bantahan. Jare sopir enak kernet, jare kernet enak sopir. Sopir iku lek ngomongi kernet, kon enak kari pencolotan oleh duit. Aku mikir jarene kernet, iya kene pencolotan, kono kari njejeg duit ngelumpuk nang kono. Bos ambek kuli iku yo bantah-bantahan. Jarene bos enak kuli, jarene kuli enak bos. Bos iku lek ngomong kuli, kon gak mikir kari usang-usung, bayaran jelas. Jare kuli, aku sing petentengan usang-usung sing nampa duwike kono. Ngono. Lho iya. Coba ngene iki, sampean nyawang aku ini lak penak sih menurut sampean. Sapa ngomong pol no. Soalnya pikiranmu lang ini penake ngomong sak jame hasilnya wis akeh lak ngono pikiranmu. Ayo maju gentenono lek penak. Ayo maju gentenono ayo. PN kabeh engko. Enak yo opo? Ngene ku gak enak. Maaf ya. Maaf. Dadi kiai ku gak enak. Sing ngalami, lek sampean ngarani enak. Teko sambut wong disubyo-subyo. Ngomong dilu oleh akeh. Maaf ya. Ngene yo. Lho. Iki salah satu bukti gak enak yo ngono iku. Wes dikai contoh karo iku. Coba, misale yo tekon disiki, ya dilokno. Kiai ini gak patek payu yo ngono iku. Durung mulai acara tekon disiki ketara teko omah gak mangan niku. Mesti karepe njaluk mangan panitia ngono. Teko kari ya dilokno. Kiai jual mahal. Senengane tekoe telat. Niki mau iku mau yo ngelokno aku ngono. Wene ngenteni mau gak teko-teko niat ngaji tak gak ngono. Lho, Pak. Engko aku misale ceramah suwe ya dilokno. Ceramah ngatokno wong. Kesel, kono enak. Kari ngoceh lungguhe kursi empuk. Kene sing sembujung, sing medongkrong, sing metungkruk, sing delojor, bokong panas, kemeng. Dipikir meneh gak kerja ta, meneh kerja. Lho, engko lek kediluken ceramah dilu ya dilokno. Diundang temen-temen ceramah gak niat. Kaya PT nelek ceret tinggal mulih. Dan niat iku lho, lah gak enak ta.
ngapunten, engko ceramah dikai humor ngene iki dilono. Iku kiai ta dagelan, kiai ta lawak lah ngono. Engko lek gak dikai humor, ya dilokno yoan. Ngaji kok petentengan. Serius metenteng kaya udun katen jeblos. Terus kongkon ya apa coba ayo. Terus sing tepak ya apa? Kok lek ngaji serius jare petentengan. Gak enak blas, gak ono humore, gak iso masuk. Engko lek dikai humor jare dagelan, jare lawak. Terus sing enak ya apa? Coba misale aku teko wis kari ngene ya. Wis dalu, terus aku ngaji serius. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misale An Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yakin buyar. Tak jamin buyar. Aku wis ngerti kelakuanmu. Sing nggawa anak mesti anake dicetot mesti. Atau anake nangis, "Mbak, aku mulai dhisik, Mbak, anakku nangis." Makanya afwan Habib, ngapunten para kiai, saestu ngapunten, saya ngaji harus pakai gaya seperti ini, afwan, maaf banget. Karena saya tahu nanti jamaahnya itu kalau diajak terlalu serius ya buyar wesan. Lagian udah malam, jadi tanpa mengurangi rasa hormat, kalau mungkin aku tak matur nunggone kiai-kiai nunggone habaib. Yang saya sampaikan bukan konsumsi panjenengan, bukan levelnya panjenengan. Saya bagian garap yang awam-awam saja. Ini garapan saya, jadi gaya saya harus seperti ini. Nyesel aku datang ke sini. Tahu kayak gini sekalian langsung pulang tadi aku. Dah, maaf, ayo kita lanjut ya. Itu sebab kenapa orang punya rasa hasud. Orang itu ngerasa kayaknya enak orang lain daripada dia, padahal belum tentu. Gitu loh. Nah, betul itu sawang sinawang itu. Belum tentu. Dipikir enak orang lain daripada dia. Ini kelemahan kita, sibuk mikirin nikmat orang lain sampai nikmatnya sendiri nggak pernah dipikirin. Tuh sebabnya. Nah terus yang muncul lagi kalau nggak nyambung tadi apa? Kiber, sombong. Sombong itu nggak usah dijelasin, sampean mesti wis ngerti. Nah, apa yang menyebabkan orang sombong? Ini harus dihindari. Pertama, merasa merasa baik, ya, merasa lebih baik. Orang itu kalau merasa lebih baik, itu berarti bukan orang baik. Yang muncul nanti pasti sombong. Mesti nih. Oke, perlu diingat. Iblis itu kurang baik apa? Kurang hebat apa? Alim. Nggak ada tandingannya. Waktu itu ya, di eranya nggak ada yang kealimannya melebihi iblis, itu nggak ada. Kedudukan nggak ada yang lebih tinggi daripada iblis.